Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Maya Dewi Krisnawati. Nah, hari ini kita akan belajar kimia ya. Kita akan melanjutkan materi ikatan kimia. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Nah, hari ini kita akan belajar jenis ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Sebelumnya silahkan kalian siapkan alat tulis. Barangkali nanti ada hal-hal penting yang perlu kalian catat. Oke, langsung saja. Ikatan kovalen itu apa sih? Nah, ikatan kovalen dia terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, kalau kemarin pada ikatan ion kan serah terima elektron. Nah, kalau di ikatan kovalen ini dia pemakaian pasangan elektron secara bersama. Kemudian ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, sama-sama non-logam. Kalau pada ikatan ion kemarin itu antara unsur logam dan non-logam. Nah, di ikatan kovalen ini dia memiliki 3 jenis ikatan, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ikatan kovalen. Nah, pada ikatan kovalen dia itu bisa dituliskan menggunakan rumus, yaitu rumus Lewis dan rumus Bangun atau struktur molekulnya. Nah, untuk rumus molekul atau rumus elektron, pada ikatan kovalen ini rumus Lewis dia menggambarkan bagaimana elektron-elektron valensi atom yang saling berpasangan dan saling berikatan secara kovalen. Sedangkan pada rumus Bangun atau struktur molekul rumus Bangun ini menggambarkan bagaimana cara ikatan kovalen yang digunakan atom-atom tersebut. Nah, ini kan tadi ada 3 jenis ikatan kovalen. Ini yang pertama, apabila dia hanya bergaris satu seperti gambar, berarti dia melambangkan ikatan kovalen tunggal. Kemudian jika dia bergaris 2 atau 3, itu berarti dia melambangkan ikatan kovalen rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, yang terakhir ada tanda panah. Tanda panah ini dia melambangkan bahwa dia termasuk dalam ikatan kovalen koordinasi. Bisa dipahami ya? Kemudian ini contoh senyawa kovalen. Nah, ini contohnya ada seperti H2O, HF, HCl, CO2, NH3, Cl2, I2, Br2, O2, dan masih banyak contoh yang lainnya. Bisa kita lanjut ya. Nah, kita bahas jenis ikatan kovalen yang pertama, yaitu ikatan kovalen tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Nah, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya hanya satu pasang saja. Bagaimana?
Nah, ini langsung ke contohnya. Untuk contohnya, yang pertama saya mengambil contoh H2. Nah, di mana H2 ini berarti dia hanya ada 2. Nah, ini H2 berarti dia berkonfigurasi sama dengan 1. Keduanya sama. Kemudian kita lihat dari konfigurasi ini, kita lihat struktur Lewisnya. Nah, ini karena dia memiliki elektron hanya 1, berarti kita bisa memberikan pakai titik 1 pada di samping H. Nah, ini sama. Kemudian bagaimana jika kedua H ini dia saling bergabung atau berikatan? Nah, ini dari sini kita nanti bisa menentukan apakah dia sudah stabil atau belum. Caranya kita gini. Nah, ini kita caplok dulu yang bagian kiri, H sebelah kiri. Nah, di sini H sebelah kiri dia memiliki elektron sebanyak 2. Ini berarti dia mengikuti aturan duplet. Masih ingat ya kemarin aturan duplet dan oktet. Nah, kemudian kita caplok lagi H yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini yang kita caplok pakai warna hijau ini dia juga memiliki elektron sebanyak 2. Berarti sama, dia mengikuti aturan duplet. Nah, dimana jika suatu senyawa mengikuti aturan duplet atau oktet, berarti dia sudah stabil. Ya, bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua yaitu Cl2. Kita tentukan konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi 2, 8, dan 7. Nah, dari sini Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Kemudian kita dapat menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Nah, di sini kita menggambarkan elektronnya dengan titik ini sebanyak 7. Nah, ini sama ya. Nah, bagaimana jika mereka berikatan? Nah, gini. Setelah mereka berikatan, struktur Lewisnya akan berubah seperti ini. Nah, dari sini kita coba cari lagi apakah dia sudah oktet, sudah memenuhi elektron sebanyak 8 atau belum. Nah, kita coba caplok yang Cl sebelah kiri. Kita hitung elektronnya. Di atas ada 2, di samping kanan kiri ada 4, berarti 6. Untuk yang di bawahnya elektronnya ada 2, berarti 8. 8 elektron, berarti dia sudah oktet. Kemudian yang Cl sebelah kanan, kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 elektron. Berarti di sini dia sudah oktet. Berarti dia sudah stabil. Nah, dari struktur Lewis ini kita dapat menggambarkan lagi struktur lainnya yaitu dengan struktur molekulnya. Nah, seperti ini.
Jadi titik-titik di antara H dapat ditarik garis lurus seperti gambar. Nah, begitu juga dengan Cl. Jadi titik-titik yang berjumlah 2 berarti satu pasang elektron. Itu jika ditarik garis akan menjadi seperti gambar di samping. Nah, ini menunjukkan bahwa dia, karena garisnya hanya satu, berarti dia menunjukkan dia merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, ini begitu juga dengan Cl. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap. Nah, ikatan kovalen rangkap merupakan ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang, yaitu 2 pasang atau 3 pasang. Langsung ke contoh. Yang pertama, saya mengambil contoh O2. Nah, untuk O2 dengan nomor atom 8 memiliki konfigurasi elektron 26. Nah, untuk Lewisnya berarti di sini O nantinya dia dikelilingi oleh elektron sebanyak 6. Nah, seperti gambar. Nah, jadi atas bawah sama. Kemudian jika mereka berikatan, nah strukturnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita coba hitung elektron dari masing-masing O, apakah dia sudah genap 8 atau belum. Nah, kita caplok dulu yang sebelah kiri, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ada 7 elektron. Kita coba yang sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, dia memiliki elektron sebanyak 7. Nah, berarti di sini dia belum oktet. Nah, berarti struktur Lewis yang seperti ini tidak bisa digunakan. Berarti kita harus memindahkan salah satu dari masing-masing, memindahkan satu elektron dari masing-masing O ke tengah-tengah keduanya, di tengah-tengah O. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita coba hitung untuk yang sebelah kiri. Kita hitung elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah genap 8, berarti dia sudah oktet. Kemudian yang sebelah kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, dia sudah genap 8. Dia memiliki 8 elektron, berarti dia sudah oktet. Jika sudah oktet, berarti dia sudah stabil. Nah, ini struktur molekulnya. Jadi titik-titik di antara O berjumlah 4. Nah, jika ditarik garis, dia akan menjadi 2 baris karena satu pasang elektron itu terdiri dari 2 elektron. Nah, ini karena dia memiliki garis 2, berarti dia masuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Lanjut kita ke contoh yang kedua, yaitu N2. N2 dengan nomor atom 7, konfigurasinya adalah 2 dan 5. Untuk struktur Lewisnya, karena N memiliki elektron valensi sebanyak 5, jadi nanti di antara N dia dikelilingi oleh elektron sebanyak 5. Nah, seperti ini. Kemudian jika mereka berikatan, hasilnya akan seperti ini.
Ya, bisa dipahami. Lalu kita coba hitung elektron di masing-masing N, apakah dia sudah genap 8 atau belum. Nah, ini kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron, berarti dia sudah oktet. Kemudian yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia juga memiliki 8 elektron, berarti dia juga sudah oktet. Berarti senyawa ini sudah stabil. Kemudian untuk bentuk struktur molekulnya untuk N2 seperti ini, karena di antara N ada 3 pasang elektron, maka jika ditarik garis akan seperti gambar berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa N2 dia termasuk ke dalam ikatan kovalen rangkap 3. Bisa dipahami? Kita lanjut ke jenis ikatan yang yaitu ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Yaitu ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom saja. Misalnya, kita ambil contoh NH3BF3. Nah, untuk NH3, untuk N dengan nomor atom 7, konfigurasinya adalah 2 dan 5. Untuk H dengan nomor atom 1, konfigurasinya adalah 1. Nah, kemudian ini N, dia memiliki elektron valensi 5, maka dia dikelilingi oleh 5 elektron. Kemudian, karena tadi dia berikatan dengan H, kita tambahkan dengan H sebanyak 3. Kemudian, setelah mereka berikatan, struktur Lewis yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, di sini atau bisa dituliskan, digambarkan dengan seperti ini. Ya, bisa dipahami untuk strukturnya. Kemudian kita ke BF3. Untuk B dengan nomor atom 5, kita ketahui konfigurasinya yaitu 2 dan 3. Sedangkan untuk F dengan nomor atom 9, dia memiliki konfigurasi 2 dan 7. Nah, kemudian ini untuk B dengan elektron valensi 3, dia dikelilingi oleh 3 elektron. Kemudian berikatan dengan F sebanyak 3, jadi kita tambahkan dengan 3 F. Dengan F memiliki elektron sebanyak 7. Kemudian jika mereka berikatan, maka akan menghasilkan struktur Lewis seperti ini. Atau bisa juga dituliskan dengan struktur molekul dengan garis-garis seperti gambar berikut. Nah, bisa dipahami. Nah, kan ini mereka belum saling berikatan antara NH3 dan BF3. Lalu bagaimana jika mereka berikatan? Bagaimana bentuk struktur Lewisnya? Nah, ini. Di sini berarti jika mereka berikatan, maka NH3 berikatan dengan BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Ini struktur Lewis atau struktur molekulnya dari NH3. Kemudian ditambah dengan struktur BF3 seperti ini. Nah, perhatikan di sini NH3 dia sudah memiliki 8 elektron, sedangkan untuk BF3 dia masih 6. Nah,
agar menjadi 8, maka dua elektron yang bulat ini dari N diberikan kepada B untuk mencapai ke oktetan agar nantinya stabil. Bagaimana struktur hasilnya? Ini NH3 tanpa titik 2 di sebelah kanan N, kemudian berikatan dengan BF3. Di sini ada panah berwarna hijau. Panah ini sebenarnya adalah dua titik yang diberikan dari atom N tadi, dilambangkan dengan panah. Ingat tadi di awal, jika ada tanda panah berarti ini dia merupakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi ditandai dengan adanya tanda panah. Bisa dipahami ya. Terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan kalian bertanya jika ada yang perlu ditanyakan. Tetap rajin belajar, selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.